warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurela Ugatsa, Stambuk 083 2019 0123, kelas B3 Agribisnis, Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja sektor ekonomi pada tahun 2020 atau selama pandemi COVID-19 dan juga satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang tersebut dan bagaimana kinerjanya selama 2020 dan langkah apa yang dilakukan untuk melewati masa pandemi COVID-19 agar tetap berkelanjutan. Langsung saja, banyak proyek ditunda akibat pandemi, ketidakpastian ekonomi, nasib sektor konstruksi terancam. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menilai kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan dan pandemi COVID-19 akan berdampak pada sektor konstruksi, dari sisi keberlangsungan proyek dan material hingga bahan baku. Wakil Sekjen 2 Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional atau Gapensi, Erika Ferdinata menjelaskan di ranah business to business atau B2B, perusahaan yang tadinya ingin berinvestasi untuk pembangunan akan lebih memilih prioritas untuk alokasi dalam mempertahankan bisnisnya di kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti. Dampak lainnya adalah dari sisi material bahan baku. Dia memberikan kondisi saat ini dengan adanya gangguan akan mengganggu suplai materi. Menurutnya harus ada diskusi antara seluruh pemangku kepentingan di sektor konstruksi, termasuk pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan sektor jasa konstruksi. Namun, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, PT Brantas Abipraya sabet penghargaan Top IT dan Top Telco 2020 Award yang diselenggarakan oleh majalah ITH dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Bambang Marsono selaku Direktur Utama PT Brantas Abipraya Persero mengemukakan bahwa mereka mengantongi 3 penghargaan, yaitu Top Digital Innovation Category Award 2020, Top CO dan Top C10 atau Chief Information Officer 2020. Geliat perubahan dan perkembangan di dunia digital ini pun yang mendorong insan Abipraya untuk berkarya menciptakan temuan teranyarnya, yaitu implementasi teknologi Building Information Modeling atau BIM. Beberapa proyek Abipraya sudah berjalan dengan teknologi BIM. Ini diantaranya proyek Rumah Susun atau Rusun Ujung Menteng, proyek Gedung Kantor LPPNI Airnav, proyek Rusun Cakung Cilinicing, proyek CY Banjarmasin, proyek Jembatan Sungai Rahabangga, dan proyek Jembatan Sungai Asera. Miftahul Anas selaku sekretaris perusahaan Brantas Abipraya mengatakan bahwa keseriusan Abipraya dalam mengimplementasikan BIM dapat terlihat juga dari British Standard Institution atau BSI. PT Brantas Abipraya Persero adalah kontraktor pertama di Indonesia yang dipersenjatai pedoman BIM tersebut. Prestasi ini pun tak lepas dari kerja keras insan Abipraya dan tentunya akan terus memberikan semangat para insan Abipraya dalam berkarya memberikan yang terbaik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.